Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lutfia Syamila. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya ingin mempresentasikan PJOK yang berjudul senam lantai. Senam lantai itu sendiri adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Hal yang harus diperhatikan saat ingin melakukan senam lantai yaitu gunakan matras. Letakkan matras di atas permukaan lantai yang datar. Sekitar area matras harus dijauhkan dari benda tajam agar tidak membahayakan saat melakukan pendaratan. Sebelum melakukan gerakan senam lantai, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Gerakan senam lantai yang pertama itu ada roll depan. Roll depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan. Latihan guling ke depan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Cara melakukan roll depan: yang pertama, sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, mengguling ke depan dengan mendatarkan tekuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Yang keempat, kedua tangan melemaskan tumpu dari matras, pegang mata kaki dan berusaha bangun. Dan yang kelima, kembali berusaha bangun. Yang kedua ada roll belakang. Roll belakang adalah menggulingkan badan ke belakang di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Cara melakukan roll belakang ada 4, yaitu yang pertama, sikap permulaan dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Kedua, kepala ditundukkan kemudian kaki menolak ke belakang. Yang ketiga, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat untuk ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Yang keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki lipat samping ujung kaki dapat mendarat di atas matras ke sikap jongkok. Lalu yang ketiga ada headstand. Posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua lengan dan kepala otot leher sebagai titik tumpunya. Biasanya headstand juga disebut dengan copstand. Cara melakukan headstand ada 3. Yang pertama, sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. Angkat tungkai ke atas satu persatu bersamaan untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan, panggul ke depan, dan punggung membusur. Yang ketiga, berakhir pada sisi badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas. Lalu ada handstand. Handstand adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan, kedua kaki rapat dan lurus ke atas. Sesuatu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan handstand adalah harus dilakukan di atas landasan alas yang keras seperti lantai. Cara melakukan handstand yaitu ada 5. Berdiri tegak, kaki diceraikan ke muka dan belakang, bungkukan badan, tangan menumpu selebar bahu, lengan lurus, pandangan agak ke depan, pantat diangkat setinggi-tingginya, tungkai ke depan bengkok sedangkan tungkai belakang lurus. Ayunkan tungkai belakang ke atas diikuti tungkai yang lain. Kedua tungkai rapat dan lurus membentuk satu garis dengan badan dan lengan. Yang terakhir, pertahankan keseimbangan. Lalu ada kayang. Kayang ini adalah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Kayang yaitu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada pinggang. Cara melakukan kayang yaitu pertama, sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpu pada pinggul. Yang kedua, kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang. Yang ketiga, kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras bagian tumpuan. Yang keempat, posisi badan melengkung bagai busur. Lalu ada sikap lilin. Sikap lilin ini adalah sikap tidur terlentang kemudian kedua kaki diangkat keras ke atas rapat bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Cara melakukan sikap lilin yaitu yang pertama, tidur terlentang. Yang kedua, angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Yang ketiga, yang menjadi landasan pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Yang keempat, pertahankan sikap ini beberapa saat. Lalu ada manfaat senam lantai.
Manfaat senam mayat banyak, salah satunya kemampuan gerak tubuh semakin lincah, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan juga dada, menambah kekuatan fisik, menjaga keseimbangan, menurunkan berat badan, meningkatkan kekuatan jantung, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.